anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Meliana di sini dengan materi yang baru, buku fiksi dan buku non-fiksi. Ayat firman Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini dari Lukas 1 ayat 3 sampai dengan 4. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakan dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, peserta didik menganalisis informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan yang ketiga, peserta didik menulis sinopsis dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, terdapat dua gambar yang ada di dalam layar kalian. Ya, yang pertama ada Ancika dari PD Baik dan yang satu lagi bicara itu ada seninya dari On Soo-hyang. Kedua buku ini pastinya berbeda. Namun kedua buku ini ada buku fiksi dan non-fiksi. Manakah buku fiksi dan manakah buku non-fiksi? Ya, betul sekali. Buku fiksi yaitu Ancika yang dituliskan oleh PD Baik, Dia yang Bersamamu tahun 1995 adalah sebuah novel. Lalu yang kedua, Bicara itu Ada Seninya yang ditulis oleh On Soo-hyang adalah buku non-fiksi. Baik anak-anak, pertama kita akan pelajari apa itu buku fiksi. Buku fiksi itu berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau yang disebut fiktif, hanya berupa khayalan dan imajinasi. Fungsinya pastinya untuk menghibur para pembaca. Beberapa contoh buku fiksi anak-anak ada cerpen, dongeng, puisi, komik, fabel, hikayat, novel, mitos, cerita rakyat, teks drama, dan yang lainnya. Nah, unsur-unsur buku fiksi anak-anak yang pertama, ketika membaca buku fiksi, seringkali kita menemukan hal menarik, seperti diksi atau ragam bahasa yang digunakan. Contoh, maka ditutuplah mukanya dengan kedua belah tangannya. Lalu menangis mengisak-isak sambil berseru dalam hatinya, "Oh, Cori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyandang untung. Lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu." Itu adalah salah satu novel salah asuhan. Lapang dada, berat hati, membanting tulang. Di sini kita lihat ya, banyak sekali diksi yang menarik atau ragam bahasa yang digunakan. Lalu yang kedua, tema yang unik. Pastinya di dalam buku fiksi memuat tema yang unik untuk memikat para pembacanya untuk membacanya. Yang ketiga, alur yang menegangkan. Yang keempat, latar mengesankan. Yang kelima, gaya bahasa yang menarik dengan makna konotasi. Yang keenam, adanya tokoh dan penokohan. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral yang menyentuh, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup. Nah, selanjutnya anak-anak, ada unsur intrinsik dari buku fiksi. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama para tokoh, penokohan adalah watak dan sifat tokoh tersebut. Jangan lupa ya anak-anak. Lalu yang ketiga ada latar. Latar itu terdiri dari latar tempat, latar suasana, latar waktu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sudut pandang. Posisi penulis dalam cerita ini biasanya penulis sebagai pemeran utama menggunakan kata ganti aku. Ya, sudut pandang orang pertama. Atau penulis berada di luar tokoh menggunakan kata ganti dia. Dia menjadi sudut pandang orang ketiga. Yang kelima adalah amanat atau yang disebut dengan pesan atau hal yang bisa dipelajari dari cerita yang kalian baca. Dan yang keenam, alur atau plot, jalan cerita yang terdapat
maju, alur campuran, alur mundur, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan belajar yang namanya buku non-fiksi. Buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya, ini sesuai fakta, sehingga hal yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini tidak memakai imajinasi, melainkan ini benar-benar terjadi. Contohnya ada karya tulis ilmiah, esai, skripsi, disertasi, tesis, buku pelajaran, pidato, buku biografi, dan ensiklopedia. Dan salah satunya kita akan belajar yang namanya indeks anak-anak. Indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting dalam buku cetak. Biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad, sesuai petunjuk untuk membantu pembaca dalam menelusuri suatu kata dan istilah dalam buku. Contoh, di sini terdapat alfabetis. Berarti di alfabetis ini, kata alfabetis ini terdapat di halaman 12 dan di halaman 33. Salah satu contoh lagi secara random, Ismaili akan ambil yaitu dialog. Di halaman terdapat di halaman 321, 333, dan terdapat di 431. Kalian akan menemukan kata dialog. Itulah fungsinya dari indeks anak-anak. Selanjutnya ada glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis, istilah dalam sesuatu ranah pengetahuan tertentu. Glosarium dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah. Biasanya glosarium ada di bagian akhir suatu buku dan menyertakan istilah-istilah dalam buku tersebut yang baru diperkenalkan atau paling tidak tak umum ditemukan. Kamus kecil untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam buku. Contoh, ya, kalian baca di depan kalian ada imajinatif. Ya, imajinatif itu mempunyai atau menggunakan imajinasi bersifat khayalan. Jadi contohnya glosarium ini kalau di dalam buku cetak kalian itu seperti kamus kecil atau yang sering disebut kata-katanya itu jarang sekali kita temukan secara umum. Selanjutnya Miss Melly akan menerangkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi itu berisi imajinasi dari pengarang. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Yang keempat, umumnya karya fiksi menyasar perasaan pembaca, bukan logika. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Dan yang keenam, tidak memiliki sistematika yang baku atau format sesuai keinginan penulis. Sedangkan buku non-fiksi, yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai fakta dan tidak boleh ada kebohongan atau data palsu ya anak-anak. Yang kedua, berbentuk tulisan ilmiah. Misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Yang keempat, bahasanya bersifat denotatif. Yang kelima, informasi disampaikan secara sistematis. Dan yang keenam, pemilihan kata itu biasanya berbentuk baku atau formal. Baik anak-anak, kalau tadi kita lihat ciri-cirinya, sekarang kita akan lihat perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Kalau kita lihat di sini anak-anak, buku fiksi dan buku non-fiksi itu memiliki perbedaan. Buku non-fiksi itu bagian cover bukunya pasti ada, rincian subbab bukunya pasti ada, atau yang disebut dengan daftar isi, ada judul subbab, ada isi buku, ada cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir sistematika atau urutan bagian buku. Sedangkan buku fiksi, bagian cover bukunya pasti tetap ada. Rincian subbab buku, daftar isinya juga pasti ada. Judul subbabnya ada, tokoh dan penokohan. Itu pastinya berbeda dengan buku non-fiksi ya anak-anak. Ada tema cerita, ada bahasa yang digunakan, dan yang terakhir penyajian alur cerita dan amanat. Anak-anak, hal yang perlu kalian ingat adalah
Ketika kalian membaca buku fiksi atau non-fiksi, kamu tidak berdiri sebagai pembaca biasa, namun sebagai penilai. Selagi membaca buku, kamu juga menilai bagaimana buku tersebut berdasarkan unsur-unsurnya. Jadi hal pertama yang dilakukan, kamu harus paham benar unsur-unsur apa saja yang bisa dikomentari, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Unsur fiksi dan non-fiksi jelas berbeda, karena tujuan dan isinya pun berbeda. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Bisa dibilang kalau buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan pengarang atau penulisnya. Penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulisnya, jadi buku fiksi tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya anak-anak. Sedangkan berbeda dengan buku non-fiksi. Buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta, jadi isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Dan isinya pun harus bersifat informatif. Baiklah anak-anak, kita sudah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran yang kalian tadi dengar. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah-dadah.